Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah utifillah yang insyaallah saya cintai karena Allah. Kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Keputrian ya, baru 2 minggu kemarin ya kita ketemu. Alhamdulillah, qadarullah jadwal saya lengkap. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Salam. Semoga senantiasa terlimpahkan kepada contoh dan teladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hari ini saya ingin bahas tentang qanaah. Apa itu qanaah? Makanan apa kali ini? Qanaah ini bahasa Arab ya. Jadi sekali waktulah sedikit-sedikit pakai bahasa Arab. Qanaah, arti qanaah ini merasa cukup ya, dengan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Rela kita menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ya, itu qanaah. Jadi merasa cukup sudah, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau istilah di sini suami istri kerja sama lagi di sini, itu keren. Ya, alhamdulillah. Dibanding teman-teman kita yang lain, gitu kan. UMR sekarang kan udah 5 ke atas ya. Iya, kalau berdua bisa 11 juta, itu alhamdulillah. Iya, ya begitu memang. Kalau kita cuma 5 juta ya pengeluaran cukup aja 5 juta. Kalau 11 juta ya pengeluarannya kok ya lebih dari 11 gitu ya. Iya. Ya yang penting kalau orang-orang qanaah itu bukan lebih besar pasak daripada tiangnya gitu ya. Jadi karena dia merasa cukup ya, dia rela menerima apa yang diberikan oleh Allah, dan dia seringkali mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah adalah terima kasih. Sudah kita terima, dikasih. Ada hak orang-orang yang tidak punya di harta kita ya. Jadi ada ya haknya yang harus kita keluarkan itu ya, dengan sodakonya, dengan juga apa zakatnya per 1 juta itu cuma 25.000 ya, itu harus dikeluarkan. Ada lembaga-lembaga yang menerima itu gitu ya, itu boleh dititipkan ya. Saya punya anak yatim, kalau misalkan dititipkan misalkan kayak itu boleh ya. Jadi itu ya Bu ya, jadi terima kasih. Biasanya orang-orang yang punya sifat qanaah ini jauh dari iri, dengki gitu ya. Jadi karena dia sudah menerima, merasa cukup, gak ada tuh iri sama tetangga, dengki, ih dia kok begitu ya, aku kok begini ya, gitu ya. Itu gak ada gitu ya. Jadi sifat qanaah ini mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa, antara usaha dan ketawakalan kepada Allah ya. Itu ikhtiar dan ketawakalan kepada Allah, ini mengajarkan itu orang-orang yang qanaah ya. Buka di surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayatnya 22, artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kehidupan kita begini, kehidupan kita begini, ketemu sama saya dari tahun jebot sampai sekarang, itu sudah dicatat ya. Dari anak saya yang bungsu itu masih bayi loh, bawa bayi dulu. Kayaknya yang baru-baru nggak tahu, yang lama-lama bawa bayi. Sekarang anaknya sudah kuliah no, jauh di Yordan ya. Ya Allah, sudah 23 tahun anaknya. Bujang 23 tahun, berarti saya kan sudah 22 tahunan kan di sini. Ih,
Gak bosen, ganti wajah soalnya kali ini. Dari dulu, masya Allah Mbak Ita ya, dari 2004 apa 2005, dari bukan di sini tapi yang di sebelah sana, muter-muter aja gitu, ya. Jadi itu ya, di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat. Makanya kita itu harus terima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita karena sudah ada catatannya. Ya, gak usah ngelirik sana ngelirik sini. Kalau dunia itu tidak bisa. Ya, kalau kita itu dunia itu ngiri sama yang lain, pusing sendiri nantinya. Ya. Nah, prinsip utama orang qanaah ya. Qanaah itu menerima dengan lapang dada sehingga kita ikhlas dengan porsi rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rizki yang mencukupi dan Allah membuatnya merasa cukup atau qanaah dengan apa yang diberikannya kepadanya. Ya, kalau memang rizkinya tadi ya 5 juta ya cukup 5 juta. Gak usah yang nyari-nyari macam-macam 5 juta, ambil mobil yang cicilannya 4 juta juga bisa makan. Ya, kalau nggak ada lagi yang diandelin ya jangan gitu ya. Nasi garam makannya tapi punya mobil gitu. Ini gaya gitu. Nggak ada tuh kepengenan kayak begitu. Ya. Ya. Karena manusia tuh aneh. Dulu waktu punya sepeda capek ya, waktu belum punya sepeda jalan enak kali ya, punya sepeda boncengan. Sudah punya sepeda capek ya ternyata guys. Enak kali punya motor walaupun grand, walaupun jelek ya enggak? Dah punya jelek, enak kali yang Vario yang bagus, yang Nmax dah. Tuh udah punya Nmax, enak kali yang ketutup. Gak kehujanan, gak kepanasan, enak yang ketutup ya. Gak apa-apa lah, yang murah-murah juga gak apa-apa. Murah-murah di atas 100 juta mobil itu. Iya, sudah pakai mobil yang biasanya kalau digoes tuh peluk suaminya sampai kayak apa, naik motor grand peluk suaminya kayak apa. Ini ya Allah, Pak mobil gak bisa peluk suami, sensitif dong. Gak bisa peluk suami gitu ya. Pas lagi jalan ngeliat, ini maaf, pakai ini. Pas lagi jalan, pas lagi jalan ngeliat orang lagi gandengan tangan jalan kaki. Enak banget itu yang gandengan tangan jalan kaki. Kita bawa mobil, terus bahagianya itu yang mana gitu loh. Udah punya mobil kok ngiri yang jalan kaki, gandengan tangan sama istrinya. Loh, terus yang mana itu namanya nggak bersyukur. Gak qanaah begitu namanya, gitu ya. Yang bersyukurlah, alhamdulillah punya motor 4. Iya, saya punya motor 4, memang cukup satu. Mau saya jual 1 lah, kebanyakan pajaknya, gitu ya. Jadi bersyukurlah. Kalau memang pendapatannya segini ya jangan nyari yang lebih dari itu, mules perut nanti. Ya, kerja pusing setiap hari, besar pasak daripada tiang ya, bagaimana gitu. Itu bukan orang yang qanaah ya. Orang yang qanaah itu sudah menyadari bahwa di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ikhlas dengan porsi rezeki ya. Yang selanjutnya apa? Tadi udah habisnya sudah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Kalau ibu-ibu udah punya kekayaan jiwa yang luar biasa. Bagaimana supaya kita punya kekayaan jiwa? Dekat sama Allah. Paham ya? Dekat sama Allah. Tahajud ini sudah tiap hari atau seminggu 3 kali? Atau seminggu sekali? Alasan tok. Seminggu sekali Umi, ya Allah. Ngaji tiap Jumat ikut ngaji. Tahajudnya seminggu sekali. Alhamdulillah masih gitu ya. Itu juga 2 rakaat, glosor lagi tidur lagi. Allahu Akbar. Itu ya.
Bagaimana mau punya kekayaan jiwa kalau dekat sama Allah tidak? Baca Qurannya bagaimana? Selain Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Lumayan tuh malah begitu. Daripada enggak. Lah ya lumayanan yang 3 juz, ayo. Daripada 1 juz. Begitu kalau orang jawab, ayo. Iya. Dekat sama Allah. Ini insya Allah tidak akan ada galau, tidak ada kepengen yang macam-macam dan lain sebagainya. Udah bersyukur aja, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah punya anak 3, coba yang 10. Gitu ya. Bagaimana itu yang 10? Masya Allah itu ya. Di surat Ibrahim kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu bersyukur nanti insya Allah ditambah. Matematika Allah dengan matematika kita tuh jauh. Ya, kalau kita semakin ngasih gitu ya, Allah ngasihnya lebih bukan lagi bos. Beneran. Yang ikhlas tapi ini bukti itu udah banyak banget, bukti itu banyak. Gitu ya. Jadi kalau ngasih itu ya seperti kita kalau ketika kita ke belakang, nggak kayak tadi ke belakangnya makan dia. Kita ke belakang itu sudah nggak pernah dikorek-korek, nggak pernah dilihat, sudah. Sodako juga seperti itu sudah. Jangan dipikirin. Kata, nah diposting, cekrek malaikatnya udah nggak nyatet lagi, males. Sudah dicatat sendiri. Cuman ngasih sebungkus nasi aja, ya Bu ya. Ke tukang sapu cekrek. Kadang orangnya malah gini, kok nggak dipoto? Saking seringnya minta foto gitu ya. Hati-hati jangan menyakiti hati yang seperti itu. Ada tuh seorang anak yatim yang akhirnya trauma dalam kehidupannya. Kenapa? Setiap santunan dijajar dipoto sehingga jatuhlah harga diri dia. Itu sampai dia tidak punya kepedean. Itu sedih loh, apalagi diputer suruh salaman sebanyak orang. Ngasih ada cuman cepet gitu loh. Ya kan, amplopnya nggak gede-gede banget, cepet sampai 200 lah sama tentengan. Seabrek-abrek orang suruh salaman semua. Ya Allah, udah gitu, aduhai yatim piatu, tambah nangis itu anak, jangan kayak gitu. Sholawat biasa saja, nggak usah. Orang kita mau menyayangi dia malah mau bikin nangis dia. Ibu-ibu mau nangis aja, jangan bikin anak kecil nangis, jangan bikin anak-anak yatim nangis. Jangan Bu. Kalau saya yang ceramah nggak boleh sholawat itu. Apa ditinggal ayah dan ibu lah tambah mewek. Astagfirullah. Sholawat biasa aja. Syukur-syukur dikasih bentabok. Nggak apa-apa. Ya. Prinsip yang kedua itu tadi mensyukuri nikmat. Nah sekarang karakteristik orang-orang qanaah. Karakteristik itu orang qanaah, dia akan melihat ke bawah untuk urusan dunia. Masya Allah, kita alhamdulillah makan 3 kali sehari ya. Alhamdulillah. Ada yang masih ngorek-ngorek, nyari nyari kerompongan, nyari itu. Itu loh satu wadah itu cuma berapa. Dulu saya itu masih nyoba ngumpulin kayak begini ya. Masa setas kerasa gede dirahan. Udah nggak usah beli, nggak usah ngumpulin kayak gini lagi. Bikin kotor rumah, ya sampai gelas itu ditumpuk-tumpuk dijual. Ya Allah, saya tuh bayangin gimana orang yang nyari kayak beginian seharian penuh, Masya Allah. Ya. Buat makan susah. Ini kalau orang qanaah ngelihatnya ke bawah untuk urusan dunia. Masih alhamdulillah kita bisa makan. Masih alhamdulillah anak kita bisa sekolah. Ada yang tidak sekolah. Ada yang cuma dilahirin doang sama ibu bapaknya. Sama ibunya ding, bukan ibu bapaknya. Iya. Iya. Masya Allah. Jadi dia nggak mikir-mikir ke atas kecuali kalau rumahnya tingkat ya. Pasti lihat ke atas ya. Jadi dia tidak akan melihat ke atas ya. Dalam sebuah hadis, dikala salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk rupa ya cantik,
aku bekas jerawat nggak cantik. Puyeng. Ya sama, bapak saya tuh orang jerawatan, ya anaknya jerawatan semua. Ngiri yang nggak jerawatan, cantik-cantik bener, mulus. Atau mau diapain? Ya sudah, biarkan saja. Toh ibu-ibu juga suka sama saya kan, suka kangen kan? Masya Allah, GR gitu ya. Saya bacakan lagi, ya saya bacakan. Jika salah seorang di antara kalian melihat orang memiliki harta, kelebihan harta dan bentuk rupa, ya maka lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahnya. HR Bukhari dan Muslim. Gak usah lihat yang di atas ya. Anggap aja kita cantik saja. Orang cantik memang ya. Apalagi dari jauh ini cantik banget gitu kan. Kalau nggak kelihatan. Ya apalagi kalau dilihat dari sedotan ini cantiknya luar biasa. Sudah. Orang suami kita nggak protes kok gitu ya Bu ya. Karena cantik itu bukan dari wajah tapi dari hati. Nek wong cantik tapi judes ya nggak ada yang suka ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Orang yang qanaah itu melihat ke atas untuk urusan ibadah. Bukan alhamdulillah Umi satu ain aku udah ngaji. Itu bukan orang qanaah. Ya, kalau masalah ibadah melihat yang ke atas. Ya Allah, gimana kita mau kumpul? Ibu mau nanti di yaumil qiyamah mau kumpul dengan Rasulullah? Mau berada di belakang barisan Rasulullah? Mau paling depan, apa tengah, apa belakang? Paling depan. Saya nanya, kalau paling depan, pantas nggak kita kumpul dengan Khadijah, Aisyah? Lah kok mintanya paling depan? Pengen ibadahnya diusahain. Rasul itu kakinya sampai bengkak saking lamanya berdiri. Apa yang dibaca? Ibu apa yang dibaca kalau sholat tahajud? Kul ya trikul. Nah atau ina wes itu aja. Rasul itu sekali berdiri pernah ya dilihat di belakangnya ada para sahabat. Al-Baqarah sampai kelar. Al-Baqarah sampai kelar itu 2 juz setengah. Kita aja nggak kuat sekali duduk Al-Baqarah sampai kelar. Lah itu berdiri loh. Kata sahabat udahan kali. Ditambahin Ali Imran sampai kelar ayatnya 200. Belum juga ruku ditambahin An-Nisa itu 5 juz lebih berapa lembar. Itu makanya Rasul kakinya bengkak loh, sholatnya begitu modelnya. Rukunya panjang. Imam Syafi'i ini baru Imam Syafi'i saja. Ruku sujudnya subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Yang pakai wa bihamdi pakai enggak usah mikirin itu ya. Itu khusuk nemuin khusuknya 27 kali. Tadi saya tuh cuma 5, agak lama kan? Kalau Mifara yang ini lama ya enggak? Karena pakainya 5, Bu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal adzim itu ya 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh. Saya tuh biasanya ruku itu 9. Kenapa? Karena enak ketarik di sini 9 kali. Kalau 19 saya nggak bisa bangun, pegangan karena sakit banget. Ya, Imam Syafi'i aja nemuin ruku sujudnya khusyuk itu 27 kali. Bagaimana Rasul lebih dari itu? Makanya dengkulnya juga sakit, kakinya bengkak, kita bengkak badannya keenakan makan, keenakan tidur. Pakai AC ya enggak? Tambah wek. Ya Allah. Ini kalau orang qanaah. Enggak qanaah berarti ini. Belum. Makanya alhamdulillah kita berada di belakang Rasulullah mau ke berapa? Alhamdulillah. Kalau di depan sekali malu. Enggak ada apa-apanya, ibadah kita cuma segitu doang. Ya enggak? Ya Allah. Ya, pada Rasulullah itu setiap hari lo sholat, ibu ke seminggu sekali. Kena lagi, ya Allah, ntar gak usah datang kalau lagi Mifara. Ya, jadi itu ya, dikatakan di dalam surat Qasas ayatnya 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia serta berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tetap ibadah, tetap cari nafkah. Umi nggak bisa duhanya cuman sempet duha nggak?
Berapa salam? 3. Salamnya 3. Oh keren, mantul. Jangan 1 ya. Kalau 1 itu cuman sodako. Pernah ceritakan sodako badan kita. Badan kita ini ada 360 ruas. Dan itu harus setiap hari disedekahkan. Sedekah 2.000, sedekah subuh gak cukup. 5.000 sedekah subuh gak cukup buat sedekah badan kita. Ya, maka ya salah satunya yang bisa sedekah badan itu adalah apa? Sholat duha 2 rakaat. Itu sedekah badan kita. Baru sholat duha. Tambah 1 rakaat lagi, 1 rakaat, 1 salam lagi. Itu baru sholat duha minta rizki. Ya, kalau baru 1 salam itu berapa? Apa namanya? Sedekah badan kita. 360 ruas. Dan itu ketemunya di tahun sekarang, tahun-tahun 2000-an. Ternyata dari 1400 tahun yang lalu Rasul pernah mengucap begitu. Dan dibuktikan ruas tubuh kita ada 360 ruas. Masya Allah. Ya, jadi ayo kalau duhanya alhamdulillah. Ibu sholat 2 sholat duha 2 salam atau 3 salam. Dilanjut dengan ibadah. Ibadahnya apa? Kerja. Mulutnya bersyukur saja. Ya. Sampai rumah jangan marah sama bapaknya. Capek tahu ayah. Ayah enak pulang-pulang istirahat. Aku gimana? Masak segala gini ya. Ya. Ibu capek di sini seharian, langsung tiung hilang. Kosong. Padahal ini pahala. Ibu aja yang nggak punya kewajiban memberikan nafkah. Ya. Itu pahalanya gede. Ya saking gedenya. Orang suami kita yang wajib aja seperti sodako, bagaimana kita yang tidak mempunyai kewajiban? Wah gede banget. Kalau nggak boleh ngomong gede banget. Ya. Yang selanjutnya apa karakteristiknya? Yang selanjutnya adalah bebas dari rasa iri, dengki, tamak dan lain sebagainya. Teinglah orang mau ngomong apa. Ya, ini rumah tangga kita sendiri. Ya, yang penting kita dekat sama Allah, dikasih keberkahan sama Allah. Ya Allah, berkah banget kalau kita dekat dan tidak meninggalkan tahajud. Kalau bisa setiap hari itu keren. Sudah ada yang bisa setiap hari? Insya Allah 99,9%. Iyalah. Iya itu insya Allah itu benerannya itu. Jadi setiap hari tahajud itu kerasa deh, ngerasa banget kalau berkah dari kehidupan kita itu luar biasa. Ditambah lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak ada orang banyak tahajud itu galau, itu nggak ada. Tenang diberikan oleh Allah. Ujian-ujian itu tenang. Kenapa? Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Sudah ada gitu. Makanya kalau mau tidur, saya tuh lagi begini nih, ikutan TVB itu beneran tuh, udah dipraktekin belum? Tarik nafas. Ya Allah yang maha baik, itu yang saya lakukan sekarang. Ya Allah yang maha baik, gitu ya. Aku izinkan kebahagiaan, kesehatan, gitu. Kelimpahan itu maksudnya keberkahan. Saya tambahin keberkahan. Kalau TVB nggak ada, kelimpahan, keberkahan mengalir dalam tubuhku. Jadi itu sudah bayangan kita itu, kita sudah sehat, kelimpahan, berkah gitu loh, sudah ngalir. Gitu. Itu bahasa alam semestanya nanti langsung jrek. Kita akan diberikan kita keberkahan itu. Ya Allah yang maha baik, yang maha rohman rohim. Ya, saya sudah siapkan diri untuk menerima kemudahan, kelapangan, kelimpahan dibahas lagi, keberkahan saya bahas lagi, kebercukupan dibahas, gitu ya. Cinta yang tanpa batas, cintamu ya Rob, gitu. Ya, memasuki diri, menemani hidupku. Itu tarik nafas. Saya sudah nulis tuh goals-goalsnya pengen apa nih. Saya pengen gaji 10 juta misalnya,
Ya Bu, berarti hati lembur di situ. Kalau enggak apalah, kepengenannya apa sekarang gitu hari ini? Ya, kan lagi renov. Pengen rumah renovnya dikasih kemudahan dan ditulis itu semuanya. Kepengenan kita ditulis semuanya. Yang ini ditulis, punya TK bla 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 ditulis semuanya. Sudah, itu kan goals kita, kepengenan kita. Itu bilang diserahkan kepada Allah yang memberikan. Itu Bu. Jadi semuanya sudah diatur, semuanya sudah diberikan oleh yang punya cinta tanpa batas kan Allah. Gitu. Iya, cinta tanpa batas itu Allah. Tarik nafas. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, semuanya sudah diatur, semuanya sudah dicukupkan. Jadi berasa kita itu sudah dicukupin oleh Allah, dan itu bahasanya itu langsung naik ke atas gitu loh, apa lewat elektromagnetik. Tambah bingung ini pakai elektromagnetik, aku jahit di sini ini pusing-pusing amat. Ya pokoknya begitu loh Bu, naik sampai ke atas langit sampai ketemu Allah, urusan kita diurusin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Orang kita tuh dikasih rizki bukan karena ibu semuanya ikhtiar kok. Tapi karena apa? Takwa. Surat At-Tolak ayatnya ya 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar oleh Allah ketika kita punya masalah. Bukan kita yang nyari jalan keluar. Sampai pusing, sampai botak enggak dapat jalan keluar. Diselesain sama Allah satu-satu. Ya enggak? Ini selesai, yang ini selesai, yang ini selesai. Yang kedua apa? Wa marzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Emang nyekolahin anak cukup dengan gaji cuma 5 juta? Nggak cukup. Beneran. Emang nyekolahin anak gitu sampai jauh-jauh ke Yordan cuma jadi guru ngaji cukup? Nggak cukup. Itu Allah yang memberikan kelimpahan, Allah yang memberikan keberkahan, ya enggak? Diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita butuh, ceker dikasih sama Allah. Itu. Dan apabila engkau bertawakal kepada Allah, gitu ya, maka akan diberikan kecukupan tuh. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah, 3 itu tadi diberikan sama Allah. Makanya akhirnya kita qanaah, diberikan jalan keluar permasalahan, habis diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan diberikan kecukupan hidup kita. Syaratnya apa? Dekat sama Allah, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Oh berarti cuman itu doang, sholat tahajud, baca Quran, duha. Berarti sholat 5 waktu ya kagak yuk? Salah. Baik, itu kita tutup dengan doa Mbak Lala.